Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya gini ya, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, ulang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Kita ya dulu ya. Bila Bapak sebut aku, ucap bisa, tangannya gini ya. Bila mandua, jaya. Siap? Aku Bisa. Aku Bisa. mandua. Jaya. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Baik, adakah yang belum bisa berhadir untuk pertemuan kali ini? Ada. Siapa? Oh, Najwa. Apa keterangannya? Oh, sakit. Kita doakan semoga Najwa oleh rahmah mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperlancar pembelajaran kita hari ini dan juga tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baik, kepada Abel dipersilakan untuk memimpin doa pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran supaya berkah, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk berdiri. Ya, semuanya. Lagu Garuda Pancasila. Baik, mari kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih ingatkah kalian materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada ingat? Ya, Alida, silakan berdiri Alida. Apa Alida? Jadi materi yang kita telah selesaikan kemarin adalah tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dijelaskan dalam cerita pendek. Oke, tepuk tangan untuk Alida. 1.1 Setelah mengikuti pembelajaran, proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan media sosial dari YouTube dan proses diskusi peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik cerpen dengan tepat. 1.2 Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan media sosial dari YouTube dan proses diskusi peserta didik dapat menganalisis unsur ekstrinsik teks cerpen dengan tepat. Baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan kembali. Oke, manfaat pembelajaran. Mungkin masalah manfaat banyak ya, tapi ini ada beberapa. Oke, silakan Fatimah. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Manfaat pembelajaran: 1. Menambahkan wawasan dan pengetahuan peserta didik di bidang sastra khususnya cerpen. 2. Peserta didik dapat memperoleh pengetahuan tentang tema, tokoh dan penokohan, latar, alur dan gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk semua. Iya. Baik, sebelum menyimak, Bapak ingin kalian mengambil inti dari apa yang disampaikan oleh di video, karena ini materi yang guru yang akan disampaikan dan juga nanti ada contoh analisis unsur pembangunan cerpen. Boleh kalian buat coret-coret ya, tulis-tulis. Baik, silakan disimak baik-baik. Kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama saya Ustazah Dita. Apa kabar kalian semua? Intrinsik ya, unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik serta meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan ungkapan serta amanat.
Unsur-unsur ekspresi cerpen meliputi latar belakang penulis, latar belakang masyarakat penulis, dan pertama, latar belakang penulis meliputi pengalaman pribadi penulis, riwayat hidup penulis, dan aliran sastra penulis. Nah, latar belakang penulis ini pengalaman pribadi penulis, penulis pernah kecewa tentang sesuatu, maka dia bisa dari itulah dia akan menulis sebuah cerpen. Nah, juga riwayat hidup penulis, ya, dia sebagai seorang apa kan riwayat hidup, pendidikannya, itu kan karirnya, aliran sastranya. Oh, ternyata dia beraliran apa kan feminisme, berarti dia akan membela tentang keperempuanan, bisa seperti itu kan. Nah, itu adalah yang mempengaruhi juga terhadap, meskipun tidak langsung dia bubuhkan, dia eksplisitkan. Kita coba analisis unsur-unsur pembangun cerpen tersebut dalam kutipan 5 ya, oke. Sudah? Sudah kalimanya untuk ditetapkan sebagai apa? Baik. Kira-kira yang biru ini apa ini? Tokoh. Ya, tokohnya. Oke, sama ya, berarti ada Nadia Dewi Nurlita, ada Bapak Saryono ya. Kemudian yang merah muda ini apa kira-kira? Yang merah muda. Direktur muda sangat berbakat, sukses. Latar belakang penokohan. Baik. Nah, ada yang lain kan yang membantu, akan tetapi ia lahir dari keluarga. Ada lagi? Bisa dibilang keluarga miskin dan tinggal, ya gitu ya. Baik, seorang tokoh tadi ternyata kayak seperti itu penokohannya disebutkan langsung. Terus di rumah mewahnya itu. Ya, berarti apabila jingga itu adalah latar di sebuah kursi ya, baik diingat. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang tadi disampaikan? Oke, silakan Hanifah. Maaf, Pak, izin bertanya. Iya, silakan Hanifah. Bagaimana menentukan tema pada cerpen? Menentukan tema pada cerpen. Oke. Kalau temanya kan bisa mungkin ditentukan tentang apa itu ya. Tapi menentukan temanya itu bagaimana? Kadang bingung ya. Baik, ada yang bisa memaparkan bagaimana agar mudah. Oke, ya silakan. Menentukan tema cerpen dengan membaca secara menyeluruh dan mengambil inti dari cerpen tersebut. Ya. Ada lagi? Ya, silakan duduk. Terima kasih Tia telah menjawab. Ini sebelum kita masuk, kita belajar sambil bermain di word wall, sambil menyebutkan ini individu ya. Individu, silakan kalian siapkan gawai kalian. Ya. Handphone kalian atau gawai kalian. Ya, kita ucapkan gawai untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti akan Bapak kirim ya, Bapak kirim tautannya di grup WA kalian, WhatsApp kalian. Semua melihat dulu. Nah, di sini ada berpasangan ya, tapi ini masih acak. Ya, di sini masih acak. Ada gaya bahasa, oke? Ada amanat, latar belakang masyarakat, ada nilai pandangan hidup, alur, latar belakang penulis, tokoh, tema, sudut pandang, latar penokohan. Nah, dari 11 yang ada di atas ini, ada juga 11 pilihan di bawahnya. Nah, kalian nanti di game pertama, sesuai yang pertama nanti kita akan mainkan nanti setelah kalian selesai semua buat nilai. Kita setelah ini juga akan tetap bersama bermain. Ya. Alhamdulillah lancar ya, jaringan lancar, kemudian untuk word wall-nya juga tidak ada masalah. Untuk berikutnya, ini untuk mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD, kalian berkelompok ya. Jadi kalian tidak lagi duduknya mungkin seperti ini, bisa bersilang atau bertukar. Kelompoknya Bapak sebut, Bapak namakan kelompok tema, alur, latar, amanat, dan kelompok sudut pandang ya, sesuai dengan unsur intrinsik ya. Ada 5 kelompok, satu kelompok maksimal 4. Kelompok tema sudah menganalisis itu menemukan memikirkan. Nah, nanti Bapak buatkan sebuah untuk analisis berpikir kalian ini, Bapak buatkan nanti word wall lagi. Judulnya adalah cerpen berjudul Ujian Akhir Semester. Baik, melalui word wall lagi. Jadi Bapak ingin kalian berpikir, menemukan, memecahkan masalah. Nah,
Oke, Bapak kirimkan ini ya. Bapak kirimkan di grup ya. Nah, untuk Bapak kirimkan ini boleh di gawai kalian semua untuk dilihat. Di gawai kalian kan masing-masing boleh dilihat. Nah, Bapak kirimkan ya ini ya. Untuk sebuah presentasi yang di dalamnya ada ini. Nah, ada cerpen ini, kutipan cerpen ini. Ada nilai yang terkandung dalam masyarakat. Yo, tepuk tangan untuk kalian semua. Kita lihat nilainya. Oh belum ya diberikan. Untuk game show ini, nanti kalian di rumah bisa mainkan ya. Mi 11, MIPA 3. Nah, pintar. Nah, yang bermain game show baru kita ya. Nah, baru kelas 11 MIPA 3. Dengan nilai skor ini luar biasa 2390. Tepuk tangan sekali lagi. Mencapai 2000 lebih sesuai harapan. Baik. Oke, untuk penyegaran. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyanyikan penyegaran. Naik ke puncak gunung. Mari kita belajar. Simak dulu. Yang bisa mengikuti sambil. Mari kita belajar unsur pembangun cerpen. Tema alur, tokoh dan sudut pandang. Tema alur, latar amanat, dan sudut pandang. Yang ingin menyimpulkan ini dengan bahasa sendiri tentunya. Ya silakan Rizka berdiri. Berdiri Rizka. Jadi kesimpulannya, cerpen dapat dimaknai sebagai karya sastra kisahan pendek atau cerita yang kurang dari 10.000 kata yang mana memberikan kesan tunggal dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu waktu. Di dalam cerpen itu terdapat unsur intrinsik yang membangun cerpen seperti alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat. Selain itu, di dalam cerpen juga terdapat unsur ekstrinsik sebagai pelengkap seperti biografi pengarang dan latar belakang masyarakatnya. Oke, tepuk tangan. Yang ingin Bapak sampaikan, hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, silakan Nia. Suaranya. Hal penting tentang kehidupan yang ditulis dalam sebuah atau kumpulan cerpen. Ada? Oke, tepuk tangan untuk Nia. Contoh itu tadi yang didapatkan ya, sangat penting. Berikutnya, apa yang membuatmu merasa tertarik dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ya silakan Wanda. Berdiri dan suaranya diperjelas ya. Hal yang membuat saya tertarik dalam pelajaran tadi karena mempelajari unsur pembangun cerpen lebih menarik untuk selalu membaca cerpen. Nah, apalagi tadi menjawab soal menggunakan word wall, jadi tambah menyenangkan. Oke, benar sekali pertanyaan. Kak Sibi. Oke, nanti bisa dicek ya, dicari-cari, dipelajari, dibaca. Syik lah, rame ya. Dan yang ketiga sebagai bahan pengayaan nanti Bapak berikan juga kita akan mempelajari itu adalah struktur dan kebahasaan cerpen pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, kalau tidak ada lagi sebagai penutup, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Tentunya Bapak selaku pengajar mengucapkan terima kasih yang terhingga atas kehadiran dan perhatian kalian semua. Dan Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan. Oke. Bapak akhiri bersama dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.